Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, NIM 19022130, Universitas Negeri Padang. Jurusan saya PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah Administrasi, Supervisi dan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Pada hakikatnya, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu sarana yang berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial yang merupakan bentuk integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Sebaliknya juga, sekolah merupakan suatu yang harus menunjang pencapaian tujuan dan pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan yang harus dibina oleh suatu hubungan yang harmonis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan yang mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan pengembangan sekolah. Jadi definisi yang mengandung elemen penting dari administrasi dan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu ada 3. Yang pertama, kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam mengembangkan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Materi selanjutnya yaitu prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa prinsip administrasi hubungan sekolah masyarakat. Yang pertama, integrity. Maksudnya di sini yaitu prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan. Jadi disampaikan dan disungguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi yang bersifat non-akademik. Biasanya ini sering terjadi di sekolah yang tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan dan dukungan orang tua murid. Oleh karena itu, harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinannya adanya salah persepsi. Salah satu interpretasi tentang informasi yang disajikan dalam melengkapi informasi yang akurat dan langkah yang lengkap sehingga dapat diterima secara langsung di sekolah. Selanjutnya prinsipnya yaitu continuity. Jadi maksudnya di sini prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Misalnya yaitu 1 kali dalam 1 tahun atau dalam 1 kali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saatnya meminta kebutuhan keuangan, selalu meminta kebutuhan keuangan kepada orang tua atau masyarakat murid. Hal inilah yang selalu beranggapan masyarakat apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang, sedikit-sedikit dengan uang tuh. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terjadi, maka sekolah akan mendapatkan
dukungan yang kuat dari orang tua murid atau masyarakat. Jadi perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah bahkan setiap saat, karena itu diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat dari sekolah, untuk masyarakat sekolah maupun tuan murid sekolah, sehingga mereka sadar dan pentingnya kesetaraan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya di sekolah. Selanjutnya prinsipnya itu tuh simplicity atau simpati, yaitu prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukannya baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak dapat memberi informasi, dapat menyederhanakan melalui pertemuan langsung maupun melalui media, hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh dengan persahabatan dan dengan rendah hati dan mengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami masalah istilah ilmu, terutama itu masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, pengguna inilah yang sedapat ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu tuh prinsipnya itu tuh konverge. Jadi maksudnya di sini yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya meluruh dan mencakup semua aspek, faktor, dan substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya yaitu tuh program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain sebagainya yang berkaitan di lingkungan sekolah. Jadi prinsip ini yaitu mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap. Maksudnya di sini artinya tidak satu informasi pun yang ditutupi dan disimpan, padahal masyarakat dan orang tua murid berhak mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Oleh karena itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi, serta prestasi yang dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat murid. Yang selanjutnya itu akurat. Jadi artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tuan murid. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif yang tidak nyata. Selanjutnya itu up to date. Maksudnya di sini berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, dan prestasi sekolah yang terakhir. Prinsip selanjutnya itu konstruktivitas. Maksudnya di sini program hubungan sekolah hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi di sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan masalah yang bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada sasaran masyarakat tertentu tuan murid. Prinsip selanjutnya yaitu adaptability. Program merupakan hubungan sekolah dengan masyarakat, hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan beban. Informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat bahwa pelaksanaan kegiatan
kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya masyarakat pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan pada pagi hari. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan waktunya. Selanjutnya itu materinya tentang teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi pada kenyataannya membuktikan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat itu tidak terlalu baik. Berbagai kendala yang sering ditemui antara lain yaitu komunikasi yang terhambat dan tidak profesional antara tuan murid dengan sekolah maupun masyarakat sekitarnya. Adapun sejumlah teknik yang kiranya dapat ditetapkan oleh lembaga pendidikan, teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama teknik tertulis. Cara yang tertulis yang dapat digunakan adalah buku kecil pada permulaan tahun ajarannya. Buku kecil pada permulaan ajaran baru, isinya menjelaskan tentang tata tertib. Selanjutnya yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan seperti kunjungan rumah, mengundang orang tua, atau pertemuan yang dilakukan di sekolah kepada tuan murid. Selanjutnya itu teknik peragaan. Maksudnya teknik peragaan di sini yaitu dilakukan dengan cara mengundang keluarga masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah maupun di lingkungan sekolah yang akan menjadi tuan murid merasa senang atas peragaan yang berada di lingkungan sekolah anaknya. Selanjutnya itu teknik elektronik. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrapakannya sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi maupun radio sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan, dan ini merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan sekolah untuk perkembangan sekolah tersebut. Selanjutnya itu tentang materi selanjutnya, yaitu proses administrasi hubungan sekolah. Ada beberapa proses administrasi hubungan sekolah. Yang pertama, penyusunan program. Jadi maksudnya di sini memperhatikan dana pelaksanaan yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauannya, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaannya tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan tercapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya yaitu prosesnya itu perorganisasian atau pelaksanaan. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanakan hubungan masyarakat dengan sekolah. Oleh karena itu tugas-tugas mereka itu perlu dipahami dan ditata sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu yang perlu adanya sinkronisasi. Selanjutnya prosesnya itu pengawasan. Yang terakhirnya itu pengawasan. Jadi maksudnya di sini pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berlangsung secara evaluasi. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas. Maksudnya di sini sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua, efisien, mengenai sumber dan potensi dengan. Jadi materi yang terakhir yaitu peran personel sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa peran, yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik hubungan sekolah dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik dalam masyarakat dan menjalin hubungan silaturahmi yang harmonis. Yang ketiga itu dalam melaksanakan semua. Jadi dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya yang ada di lingkungan sekolah.
Jadi segitulah menurut saya sedikit tentang apa ambitrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Semoga bermanfaat. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.